Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi simpangan rata-rata pada materi statistika. Jadi simpangan rata-rata yaitu bisa juga dikatakan deviasi rata-rata, yaitu ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum terhadap nilai rataan. Nah, jadi misalkan jika data X1, X2, X3 sampai Xn memiliki rataan hitungnya yaitu bisa dikatakan adalah X bar, maka simpangannya kita menggunakan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X1 dikurang X bar, X2 dikurang X bar, atau sampai seterusnya Xn dikurang dengan X bar. Maka simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya yaitu X1 dikurang X bar ditambah dengan X2 dikurangi X bar, X3 ditambah X3 dikurangi X bar, semuanya nilai mutlak, atau sampai dengan Xn dikurangi dengan nilai mutlak. Jadi rumus untuk mencari simpangan rata-rata pada data yaitu sigma dari 1 sampai n, nilai mutlak Xn dikurang dengan X bar per banyaknya data atau n. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya di sini saya buat contoh soal dengan menggunakan data tunggal dan data kelompok. Jadi untuk contoh soal yang pertama di sini saya menggunakan data tunggal untuk mencari simpangan rata-rata. Jadi di sini contoh soalnya tentukan simpangan rata-rata dari data berikut yaitu 2, 4, 6 sampai data terakhir. Jadi yang pertama-tama di sini kita harus mencari dulu nilai dari X barnya. Jadi cara mencari nilai dari X bar, jadi kita jumlahkan dulu semua datanya. 2 tambah terus kita hitung banyaknya data 1, 2, 3. Jadi untuk nilai n nya pada data ini adalah 10. Jadi jumlah dari data ini adalah 80, terus banyaknya datanya adalah 10. Jadi nilai dari X barnya adalah 80 per 10, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 8. Jadi nilai X barnya adalah 8, dan sekarang kita mencari lagi untuk nilai SR nya atau simpangan rata-ratanya. Jadi langsung saja SR, kita langsung masukkan ke nilai mutlak yang seperti saya katakan tadi, 2 dikurang dengan X bar. X barnya ini adalah nilainya 8, jadi 2 dikurang 8 ditambah Nah, sekarang kita jumlahkan 2 dikurang 8 karena nilai mutlak, jadi semuanya tetap menggunakan bilangan positif. Jadi 6 ditambah 4 dikurang 8, 4 ditambah 2, 4 per 10. Jadi jumlahnya adalah 24 per 10 atau sama dengan 2,4. Jadi nilai simpangan rata-rata pada data tunggal pada contoh adalah 2,4. Baik, sekarang kita masuk lagi ke contoh soal tapi menggunakan data kelompok. Nah, jadi di sini contoh soalnya tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Jadi kalau misalkan untuk data kelompok kita harus mencari nilai tengahnya dulu atau XI-nya. Dan cara mencari nilai tengah atau XI yaitu kita jumlahkan, misalkan 6 ditambah dengan 2 terus kita bagi 2. Jadi misalkan untuk
data kelas pertama, XI-nya. X ini kita tulis 6 ditambah 2, 8, terus kita bagi 2, jadi sama dengan 4. Terus ini 11 ditambah dengan 7, terus kita bagi 2 juga, jadi sama dengan 9. Tapi kalau misalkan adik-adik mau yang lebih mudah, ini kan perbandingannya pasti sudah kita tahu ya. Jadi misalkan 2 ke 7 perbandingannya adalah 5, 7 ke 12 perbandingannya adalah 5. Jadi langsung saja pastinya juga untuk nilai tengahnya perbandingannya pun juga sama dengan kelasnya, itu perbandingannya dengan 5. Jadi 4 ke 9 itu perbandingannya adalah 5. Jadi perbandingan setelahnya 5 setelah 9 adalah 14. Terus setelah 14 perbandingan kelimanya lagi setelahnya adalah 19 dan 24. Nah, kalian bisa menggunakan cara ini atau bisa juga langsung tambahkan dengan nilai perbandingannya untuk lebih memudahkan. Dan selanjutnya setelah mencari nilai XI-nya, sekarang kita mencari lagi nilai dari XI dikali dengan frekuensi. Ini untuk apa? Karena kita akan mencari nilai rataannya atau nilai X-bar-nya dari data ini. Jadi kita kalikan lagi XI dikali dengan frekuensinya, jadi 4 dan sekarang kita jumlahkan dulu untuk nilai dari frekuensinya. Nilai dari frekuensinya ini adalah 40. Terus kita jumlahkan juga nilai jumlah dari XI dikali dengan frekuensi, jumlahnya adalah 620. Nah, sekarang kita mencari rumus rataannya. Jadi yang pertama-tama kita bagi dulu rumus rataan sama dengan 620 dibagi dengan 40. 620 dibagi dengan 40. Jadi nilai X barnya adalah 15,5. Oke, karena kita sudah menentukan nilai dari X bar dari data ini, sekarang kita buat kolom lagi untuk nilai dari XI dikurang dengan X bar. Jadi masing-masing XI-nya kita kurangi dengan X bar dengan menggunakan nilai mutlak. Jadi misalkan 4 dikurang dengan 15,5, jadi nilainya adalah 11,5. 11,5 terus 6,5. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan juga XI dikurang dengan X barnya nilai mutlak, sekarang kita buat kolom lagi, yaitu frekuensi dikalikan dengan XI dikurang dengan X bar nilai mutlak. Jadi kita kalikan lagi, ini frekuensi dikalikan dengan kolom XI dikurang dengan X bar. Jadi misalkan 1 dikali 11,5, kita tulis di sini 11,5 sampai seterusnya. Jadi kita kalikan lagi, 8 dikalikan dengan 6,5, 18 dikalikan dengan 1,5, 4 dikali dengan 3,5. Terus setelah itu kita jumlahkan nilai dari frekuensi dikali dengan XI dikurang dengan X bar nilai mutlak. Kita jumlahkan datanya, yaitu 181. Setelah kita dapatkan nilai dari frekuensinya, sekarang kita langsung masukkan ke rumus dari simpangan rata-rata. Jadi sama dengan XR sama dengan 181 dibagi dengan N-nya, nilai N-nya adalah 40. Jadi nilainya adalah 4,523.